Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang periode Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan Khulafaur Rasyidin itu apa. Nah, Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin penerus kepemimpinan Nabi Muhammad untuk memimpin umat Islam. Di sini perlu digarisbawahi bahwa Khulafaur Rasyidin itu bukan pengganti Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, tapi Khulafaur Rasyidin itu pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam. Kenapa? Karena tidak ada Nabi lagi dan tidak ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin ini ada 4 dan semuanya ini adalah sahabat dari Nabi Muhammad itu sendiri. Yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, ketiga siapa? Ada yang tahu? Nah, Sayyidina Utsman. Yang keempat itu adalah sepupu dari Nabi Muhammad sendiri. Ada yang tahu? Sekaligus menantu dari Nabi Muhammad. Nah, betul, namanya Sayyidina Ali. Nah, dari proses kepemilihan Khulafaur Rasyidin ini melibatkan musyawarah seluruh sahabat yang ada pada saat itu. Kenapa? Karena supaya tidak timbul cemburu sosial. Bukan kamu jadi pemimpin, bukan. Tapi dipilih secara musyawarah demokrasi. Nah, sahabat yang pertama dipilih pada waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Bukan tanpa alasan kenapa Sayyidina Abu Bakar itu dipilih. Karena beliau adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Dari awal perjuangan dakwah Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar mendampingi Nabi Muhammad. Bukan karena Sayyidina Abu Bakar adalah mertua Nabi Muhammad, bukan. Tapi di antara semua sahabatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dan yang mengetahui karakter Nabi Muhammad, mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad. Pada saat terpilihnya Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar ini bukan serta-merta menerima, bahkan Sayyidina Abu Bakar merasa tidak pantas dan menyerahkan kepada sahabat yang lainnya. Tapi sahabat yang lain sepakat bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam, menggantikan Nabi Muhammad. Kenapa harus dibentuk khalifah? Karena pada saat itu umat Islam sudah banyak, maka diperlukan sebuah figur seorang pemimpin untuk menggantikan Nabi Muhammad. Maka dipilihlah Sayyidina Abu Bakar, selanjutnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, yang semua dari sahabat Nabi Muhammad ini melibatkan proses musyawarah dalam pemilihannya. Apa sih tugasnya Khulafaur Rasyidin? Tugas Khulafaur Rasyidin adalah meneruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin ini Islam itu sudah berkembang keluar Jazirah Arab, bukan hanya di sekitar kota Mekah dan Madinah, tapi sudah keluar dari wilayah kota Arab, Persia, Romawi dan lain sebagainya. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin juga ini Al-Quran dibukukan. Kenapa harus dibukukan dalam satu mushaf? Karena pada proses penyebaran agama Islam yang sudah berkembang ke berbagai wilayah, dialek pengucapan Al-Quran itu berbeda-beda. Sehingga pada waktu itu khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman, mempunyai ide untuk menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf. Seperti Al-Quran yang kita pakai sekarang. Jadi Al-Quran seluruh dunia itu sama, satu mushaf, disebut dengan mushaf Utsmani. Kenapa disebut dengan mushaf Utsmani? Karena yang mempunyai ide itu adalah Sayyidina Utsman, bukan yang menulis dan mencatat Sayyidina Utsman, bukan, tapi yang punya ide adalah Sayyidina Utsman. Nah, itu sedikit gambaran tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu meneruskan dakwah Nabi Muhammad dan menjadi pemimpin umat Islam pada saat itu, bukan menjadi pengganti Nabi Muhammad sebagai Nabi dan
Sekian penjelasan saya tentang khulafaur rasyidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.